I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, saya ingin membahas dua terobosan yang diperkenalkan dan telah diuji coba langsung oleh para pembalap dalam sesi tes Misano kemarin. Dan kemungkinan besar, dua terobosan tersebut akan mulai diaplikasikan di kelas MotoGP mulai musim depan. Di antaranya hadirnya ban depan dengan senyawa baru dari Michelin, yang dinilai Pecco memiliki kualitas seperti Bridgestone. Dan yang cukup menjadi perhatian semua pembalap dan tim adalah diperkenalkannya teknologi radio communication yang menghubungkan antara kru pedok yang berada di pit dengan pembalap yang ada di lintasan. Ya, seperti ala radio communication Formula One lah, kurang lebihnya seperti itu kawan. Dorna telah resmi mengumumkan hadirnya teknologi komunikasi baru di ajang balap MotoGP, yaitu radio communication mulai musim depan. Namun, akan diawali dengan komunikasi sepihak via radio antara tim dan pembalap di trek. Kemudian pada tahun 2026, komunikasi radio akan menjadi dua arah, di mana Race Direction akan mendapat akses komunikasi langsung dengan semua tim dan pembalap mereka di lintasan. Bisa diartikan konsepnya akan berjalan seperti halnya komunikasi via radio yang sudah diterapkan di ajang balap Formula One. Hadirnya teknologi radio di MotoGP diharapkan bisa membantu pembalap mendapatkan peringatan dan instruksi lebih lanjut antara tim, pembalap, dan Race Direction soal situasi dan kondisi sepanjang balapan. Teknologi tersebut telah diuji coba dalam sesi official MotoGP test di sirkuit Misano kemarin. Pro kontra pun muncul dari beberapa pembalap soal komunikasi baru yang diperkenalkan dan akan mulai diterapkan oleh Dorna di musim depan tersebut. Terutama juara dunia bertahan dari Ducati, yaitu Pecco Bagnaia, yang menilai sedikit terganggu dengan alat komunikasi baru tersebut. Saya rasa saya akan menerima denda di setiap balapan, seperti Michael Jordan, yang didenda di setiap pertandingan karena memakai sepatu merah. Karena saya tidak akan menggunakan satupun dari itu. Saya telah mencoba sistemnya, dan mereka memberikan tekanan pada suatu area tulang. Mulai terasa sakit hanya dengan menekan dengan jari selama 30 detik. Apalagi berkendara selama 40 menit. Kami sudah memiliki semua sistem peringatan, seperti dashboard dan grafik. Tidak diperlukan lagi komunikasi. Antara lain karena hal tersebut juga dapat mengganggu. Dan kami mengendarai kendaraan yang tidak memungkinkan adanya gangguan. Di sisi lain, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha memiliki penilaian yang sedikit berbeda. Walaupun apa yang disampaikan Fabio merucut pada gangguan konsentrasi saat berkemudi. Saya hampir tidak bisa mendengar apapun. Kami telah mengerjakan ini sejak lama. Dan menurut saya ini ide yang bagus. Ada banyak sudut pandang. Kami masih mempunyai masalah. Namun setiap langkah yang kami ambil membuahkan hasil yang lebih baik. Namun dengan kebisingan sepeda motor, sulit untuk mendengar sesuatu dengan baik. Itu adalah aspek yang paling halus. Menurut saya yang terbaik adalah tidak mencoba berbicara dengan seseorang. Menurut saya, aneh rasanya mendengar suara seseorang saat sedang mengendarai sepeda motor. Apalagi di jalan lurus, Anda tidak mendengar apa-apa karena kebisingannya. Sedangkan Anda mulai terdengar saat mendekati pengereman. Tetapi pada saat itu, Anda harus sangat fokus. Jadi menurut saya, Anda harus sedikit meningkatkan volume audio. Namun di sisi lain, komunikasi ini memiliki peran penting. Misalnya saat ada bendera merah, atau ada orang di tengah lintasan. Akan sangat membantu bisa mendengarkan instruksi dari kotak mengenai hal-hal penting ini. Tapi menurut saya, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, karena saat Anda sedang balapan, sulit untuk memanfaatkannya, kecuali beberapa informasi dalam beberapa kasus. Balapan dengan komunikasi radio terlihat memang lebih menarik bagi penonton, seperti yang biasa kita saksikan di Formula One. Namun berkendara di atas sepeda motor dengan hampir seluruh tubuh menjadi tumpuan langsung di atas kecepatan tinggi, seperti halnya MotoGP, rasanya akan cukup sulit untuk diterapkan. Pasalnya secara wear pack dan kondisi berkendara pembalap jelas berbeda dengan Formula One, yang notabene lebih tertutup.
Ditambah tingkat konsentrasi yang jelas menjadi hal utama setiap pembalap MotoGP dalam berpacu di lintasan. Tapi jika melihat dari sisi manfaatnya, mungkin Dorna akan menyempurnakan komunikasi radio tersebut sebelum resmi diaplikasikan pada balapan musim depan. Kejutan yang hadir di Misano tak hanya dari segi radio communication kawan, di mana semua pembalap juga mendapat kesempatan untuk menguji ban depan dengan senyawa baru yang dihadirkan Michelin yang rencananya akan disiapkan untuk musim depan. Ban tersebut dinilai lebih stabil dalam hal suhu dan memiliki tingkat cengkraman yang lebih baik dari ban sebelumnya. Seperti apa yang disampaikan Pecco Bagnaia berikut ini. Saya berlari 1 menit 30,9 detik dengan ban medium selama sekitar 22 lap. Lalu saya memakai yang baru dan melakukan 1 menit 30,6 detik. Jika kami ingin melakukan serangan waktu, kami juga dapat melakukan roll pada titik terendah 1 menit 30 detik. Namun hal tersebut tidak masuk akal. Awalnya terasa aneh. Saya pikir saya menyelesaikan lap pertama pada 1 menit 36 detik atau 1 menit 34 detik. Tapi begitu saya memahami bannya, ternyata bagus dan saya sangat menyukainya. Valentino Rossi sering berbicara kepada saya tentang Bridgestone, dan begitu saya mencobanya, saya pikir bahwa sensasinya sama seperti saat menggunakan ban tersebut. Saya menyukainya, dan saya sangat membutuhkannya karena saya seorang pembalap yang banyak menggunakan rem saat memasuki tikungan. Dengan ban yang kami punya sekarang, saya tidak bisa mengerem sesuai keinginan saya. Sedangkan dengan ban ini, sepertinya saya punya margin lebih banyak. Saya pikir ini bisa membantu saya karena saya bisa memaksa masuk tikungan lebih banyak lagi. Jadi ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Saya pikir ban ini bisa menjadi langkah yang baik bahkan ketika Anda berada di belakang seseorang, karena masalah tekanan Anda lebih sedikit. Sensasi yang hampir sama juga dirasakan oleh rekan setim Pecco, yaitu Enea Bastianini, di mana Enea menilai bahwa ban depan baru yang diperkenalkan Michelin pada tes Misano memiliki performa yang cukup baik, namun terkesan aneh pada sesi pemanasan, terutama bagian kiri. Ban barunya lumayan, walaupun awalnya terasa aneh terutama di sisi kiri, karena seperti terjatuh. Namun pada akhirnya saya melihat ada peningkatan, bahkan perubahan arah lebih cepat dan pengereman lebih cepat. Saya tidak bisa mengatakan apakah ini selangkah lebih maju dari yang sekarang, karena saya belum membuat perbandingan. Ini ada hubungannya dengan suhu yang lebih rendah. Di sisi lain, Alex Rins dari Monster Energy Yamaha memiliki penilaian yang cukup berbeda, di mana Alex Rins menilai bahwa ban depan versi 2025 yang dihadirkan Michelin di tes Misano terkesan aneh dan cukup sulit diatur dalam perubahan arah di tikungan. Ban baru itu aneh, karena saat berpindah arah motor turun dengan baik, namun saat mendekati tikungan lebih sulit diatur, karena lebih banyak bersentuhan dengan aspal dan sulit berbelok. Secara umum saya telah melakukan 7 putaran, dan dalam hal waktu, saya tidak melihat adanya perbedaan dengan yang sekarang. Tapi saya tidak terlalu menyukainya. Jika pabrikan Prancis memutuskan untuk menerapkannya pada tahun depan, kami harus beradaptasi. Dari kedua terobosan yang dihadirkan dalam sesi tes Misano kemarin, baik radio communication maupun ban depan Michelin dengan senyawa baru yang rencananya akan diterapkan mulai musim depan, kemungkinan masih akan mengalami penyempurnaan jika melihat penilaian dari beberapa pembalap, terutama terobosan radio communication, yang menurut saya semua pembalap butuh beradaptasi dengan baik, terutama dalam hal konsentrasi di atas motor. Jika teman-teman memiliki pendapat lain atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!